Indonesia Bertauhid TV. Hal itu ya, minta diruqyah. Qultu ya, hadisun haddatsanahu asy-Sya'bi. Saya berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh asy-Sya'bi. Qala qala fama haddatsakum, apa yang dia katakan kepada kalian? Kemudian qultu, katanya Husain, haddatsana an Buraidah ibni al-Husayb annahu qala, dia mengatakan la ruqyata illa min ainin au hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk mengobati penyakit ain atau hummah atau sengatan kalajengking. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, kemudian dia mengatakan kalau begitu baguslah manintaha bagi yang dia punya dalil dari apa yang dia ucapkan, ya, dia dengar, sami'a. Ya, kemudian kita lanjutkan, walakin hadatsana Ibnu Abbasin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya mendengar hadis yang lain, katanya. Jadi ini diskusi dari dua sahabat, ya, ini menunjukkan, nanti kita baca faedahnya, ya. Jadi mereka berdalil, ya, pakai dalil ngomong begitu. Ya, tetapi lakin hadatsana, ya, Ibnu Abbas mengatakan kepada kami, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uridtu alal umam. Ya, suatu ketika saya diperlihatkan dengan sekelompok umat-umat. Ya, umat-umat yang banyak. Ya, kejadian ini ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya, tepatnya ketika beliau Mi'raj di langit diperlihatkan. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rohtun. Saya melihat seorang nabi bersamanya rohtun. Rohtun ini sekelompok kecil, ya, sekelompok kecil. Jadi ada nabi, jadi beliau nabi ini diperlihatkan umat-umat bersama nabinya. Karena setiap nabi punya umat, ya. Fara'aitun nabiyya ma'ahu rohtu. Saya melihat nabi, ya, seorang nabi, dia punya pengikut rohtu. Rohtu itu istilah sekelompok kecil. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu aw rajulani. Saya lihat nabi juga, dia punya pengikut satu atau dua orang. Jadi cuma satu sama dua orang. Ya, ini ya, jadi beliau mengatakan wan nabiyya, lanjutannya, wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Dan nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Nah, kita perhatikan, ya, hadis ini ternyata ada nabi yang pengikutnya enggak ada. Ada juga nabi yang pengikutnya satu atau dua, ya. Apakah kita katakan nabi ini gagal berdakwah? Jawabannya tidak. Jadi dakwah itu bukan semata-mata mencari jamaah, tapi kita melihat kualitasnya juga. Nah, salah satu cara kita membangun kualitas dengan ngaji seperti ini, ya, ngaji kitab. Nah, ini cara kita membangun kualitas, bukan sekedar mengaji mengaji tematik saja. Walaupun kita kombinasikan kedua-duanya. Yang menjadi kesalahan adalah hanya ngaji tematik saja sesuai keinginan, gitu, ya. Ya, tematik, tema-tema hangat, ya, tema-tema nikah, tema-tema romantis rumah tangga, fikih muamalah. Nah, ini dicari-cari. Tapi kalau tema tauhid, ya nanti dulu begitu, ya. Nah, alhamdulillah, ya, jarang sekarang ikut gitu ya. Ya, jarang ikut, ya. Alhamdulillah, ya. Padahal kalau ngaji tauhid pakai kitab, masya Allah seru sebenarnya, ya. Ya, itu Iya, kita rasakan, ya. Kita rasakan, ya, kalau sudah belajar dengan benar, justru ngaji yang nikmat itu ngaji dengan seperti ini, dibaca kitabnya, diterjemahkan, dijelaskan pelan-pelan. Nah, ini enak. Ya, sebenarnya kalau waktunya cukup, saya pengen jelasin ini, ya, satu perkata, satu kalimat-kalimat ini ada penjelasannya, ada hikmahnya. Ini enaknya ngaji, ya. Nah, kita lanjut. Rufi Ali sawadun azimun. Tiba-tiba, katanya Rasulullah SAW, saya diperlihatkan sawadun azim. Ini terjemahannya adalah sekelompok hitam. Ya, itu menunjukkan banyaknya, maksudnya, ya. Tiba-tiba saya diperlihatkan umat yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Saya kira ini umatku, ya, umatku, katanya Rasulullah SAW. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ya, ini Musa dan kaumnya, berarti kaumnya Musa banyak. Fanadhartu ila sawadin azimin. Kemudian saya diperlihatkan dengan sekelompok lain yang lebih besar lagi dari kelompoknya Nabi Musa.
Faqila li hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu, katanya. Dikasih tahu berarti umatnya Rasulullah SAW lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Dan kabar gembiranya nanti kita jelaskan ya. 2/3 penghuni surga adalah umat Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah ya kita ya 2/3-nya. Kita lanjutkan, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan dari kelompok umat Nabi Muhammad ini ada 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma nahadha. Kemudian Rasulullah SAW bangkit, fadakhala manzilahu. Beliau masuk ke rumah. Maka fakhadun nasu fi ulaika. Kemudian para sahabat saat itu ngobrol-ngobrol, khadha, ya, semacam bisik-bisik, ngobrol-ngobrol. Siapa tuh? Ya, siapa 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya? Sahabat ngobrol, penasaran. Siapa? Ya, faqala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan la'allahumul ladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi mereka sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan fala'allahumul ladzi wulidu fil Islam, bisa jadi mereka orang yang lahir dalam agama Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan sama sekali. Kemudian fadzakaru asya'a. Kemudian akhirnya mereka menyebutkan banyak, para sahabat menyebutkan kemungkinan yang sangat banyak. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya tadi kan masuk di kamar rumah beliau, kemudian keluar lagi dan memberitahukan. Faqala humul ladzina la yastarqun, mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur, wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Robnya. Tiba-tiba faqoma Uqasyah bin Mihsan, tiba-tiba ada sahabat berdiri. Faqala udullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah menjadikan aku termasuk yang 70.000 golongan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqala anta minhum. Engkau Uqasyah termasuk yang 70.000 tersebut. Tsumma qala rajulun akharu, kemudian tiba-tiba laki-laki yang lain ya, berdiri juga, qala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Kemudian laki-laki yang lain tadi juga mengatakan berdoalah kepada Allah ya. Berdoalah kepada Allah ayyaj'alani minhum, supaya Allah menjadikan aku dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sabaqaka biha Uqasyah. Maaf ya Uqasyah ya. Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Ya, jadi di sini lihat ya, Rasulullah SAW menggunakan kata-kata ta'rid ya, menggunakan kata-kata ta'rid. Jadi pertama Uqasyah ya, beliau ini baik. Beliau juga sahabat yang baik dan beliau syahid bersama Khalid bin Walid ya ketika peperangan jihad, dan Rasulullah SAW menyaksikan beliau baik sehingga ketika Uqasyah berdiri ya mengatakan minta didoakan, ternyata Rasulullah SAW mengatakan iya. Kemudian tiba-tiba yang lain juga mendoakan, mengatakan begitu, tolong doakan aku juga. Tapi Rasulullah SAW itu menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Engkau telah didahulukan Uqasyah. Jadi ini cerdasnya Rasulullah SAW, tidak menyakiti orang lain. Ya, beliau tidak mengatakan, oh maaf, engkau enggak termasuk gitu ya, enggak. Tapi menggunakan engkau sudah kedahuluan Uqasyah. Dan ini cerdasnya beliau. Kenapa? Ya, kalau beliau mengatakan engkau juga termasuk, nanti semua sahabat berdiri, ya Rasulullah saya juga.
Ya Rasulullah, saya juga. Ya Rasulullah, semua bahkan semua datang ke masjid semua ya. Oh, yuk datang ke Jadi masjid, datang lama ke ya, Ustaz. masjid. Iya, Nggak semua selesai-selesai itu. ya. Gak selesai. Semua juga, ayo datang ke masjid. Rasulullah suruh bilang. Nah, akhirnya ini cara cerdasnya Rasulullah SAW. Ya, Masya beliau Allah. tidak menyakiti hati seseorang dan mengatakan ini. Dan inilah ini ada apa ya? Ada faedah dari hadis ini sangat banyak sebenarnya ya. Kita diperintahkan demikian. Kalau bisa kita jangan menyakiti kata orang lain dalam keadaan sempit seperti ini. Kita berusaha mencari kata-kata ya, berusaha cerdas. Ya, baiklah para jamaah, para peserta sekalian, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan fihi masail ya, kandungan dalam hadis ini kita percepat sedikitnya. Yang al-ula ma'rifatu marotibin nasi fit tauhid ya. Ya, mengetahui ada tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Jadi manusia dalam tauhid itu ada tingkatan-tingkatannya ya, ada yang tauhidnya tinggi, ada yang rendah. Sehingga tauhid ini tingkatnya selama ini kan kita tahu tauhid ini syirik sama tauhid saja. Ya, Islam tidak Islam begitu ya. Ternyata tauhid ini penjelasan para ulama tingkatannya bertingkat-tingkat. Ada orang yang rendah, sedang, tinggi, atau bahkan sampai yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sehingga para ulama menjelaskan tauhid ini bisa bertambah, bisa berkurang. Bukan hanya iman. Bahkan sebagian ulama mengatakan iman dan tauhid itu sama. Nah, makanya ini yang perlu kita pelajari para jamaah sekalian dalam kitab tauhid ini, apa yang menambah tauhid, apa yang mengurangi tauhid. Ini yang kita pelajari, ini pelajarannya tebal. Ya, jadi kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, belajar kitab tauhid itu dari awal sampai akhir. Oh, tebal-tebal bukunya. Ya, agar kita tahu mana yang menambah tauhid, mana yang mengurangi tauhid. Ya, semakin bertambah tauhid kita, potensi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab semakin tinggi juga. Semakin berkurang, semakin rendah. Nah, ini yang perlu kita pelajari para jamaah dan para peserta tauhid. Tsaniyah, ma makna tahqiquhu? Ma makna tahqiqihi? Apa makna maksud dari merealisasikan tersebut? Ats-tsalitsatu tsana'uhu subhanahu, ya, pujian Allah Subhanahu wa taala ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, bikaunihi, karena Nabi Ibrahim ini lam yaku minal musyrikin, karena Nabi Ibrahim bukan termasuk musyrik ya. Dan para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya di zaman Nabi Ibrahim yang beriman hanya 3 orang. Hanya 3 orang dari seluruh dunia. Yaitu Ibrahim, Sarah, dan Nabi Lut. Karena Nabi Lut ini sejaman dengan Nabi Ibrahim. Ya, dia sejaman. Dan beliau Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Saat itu, tapi lama-lama kan berkembang ya. Nabi Lut punya pengikut, Nabi Ibrahim juga ada yang mengikuti. Ya, saat itu. Sehingga ya, adalah termasuk yang 3 saja. Bisa jadi saat itu ya. Kemudian lanjut, al-khamisatu, ya, Robiah yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya'i bisalamatihim minasyirk. Pujian Allah terhadap para wali-wali Allah yang mereka selamat dari kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang perlu penting. Kita jangan sampai, kalau kita kan bisa jadi terjerumus dalam syirik kecil ya, riya. Al-khamisatu kaunu tarkir ruqiyati wal kayyi min tahqiqit tauhid. Yaitu meninggalkan ruqyah, minta diruqyah, dan meninggalkan pengobatan kai, ini termasuk merealisasikan tauhid dengan sempurna. Nanti kita jelaskan ya, maksudnya apa. Masa gara-gara pengobatan kai ancamannya besar banget ya. Dieksklusi atau dikeluarkan dari orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, hanya dengan pengobatan kai. Emang apa salahnya begitu ya pengobatan kai ini? Begitu juga dengan minta ruqyah. Nah, ini perlu penjelasan, perlu belajar ini. Sebabnya apa? Kemudian as-sadisatu kaunul jami'i litilkal hisali wa huwa tawakkul. Yaitu al-jami' mengumpulkan semua khisal, sifat-sifat ini, inilah tawakal. Ya, jadi hadis ini ya kuncinya adalah pada hadis yang terakhir. Kalimat yang terakhir yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun.
Nah, ini kuncinya. Kunci dari masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tawakal ini. Jadi yang Rasulullah SAW menyebutkan contohnya saja. Tidak minta diruqyah, nanti ada penjelasannya. Tidak melakukan pengobatan kai, dan tidak melakukan tatayur. Ini contoh-contohnya. Nah, sedangkan kunci inti dari masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah tawakal. Dan tawakal ini ada penjelasan yang panjang. Kita lanjut. Kemudian sabi'atu umkil ilmi sahabati bima'ratihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amalin. Dalamnya ilmunya para sahabat karena mereka tahu bahwasanya semua ini tidak bisa dicapai kecuali dengan amal. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ya, ilmu ini, jadi kita belajar ini sarana wasilah. Kuncinya adalah amal. Makanya Allah berfirman, jazaan bima kanu ya'malun. Balasan bagi mereka yang mengamalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan balasan bagi yang mengetahui. Nah, para jamaah sekalian, makanya kita usahakan mengamalkan apa yang kita ilmui. Nah, kebanyakan kita sudah ngaji lama, banyak ilmu yang kita dapatkan, tapi amalnya nggak bertambah. Gitu-gitu terus. Ya, sebelum ngaji mungkin sholat wajib saja. Setelah ngaji, nggak pernah sholat sunnah. Atau jarang-jarang. Ya, ini kita harus perhatikan amal. Ya. Karena yang dibalas oleh Allah, amal. Bukan sekedar ilmu. Apalagi di zaman ini, ilmu itu gampang ya. Tinggal copy paste. Tinggal googling, tanya Mbah Google ya. Jadi benar-benar kita sangat butuh amal, berkahnya ilmu dan amal saat di zaman ini. Semoga kita dimudahkan untuk beramal. Athaminatu hirsuhum alal khair ya. Dan lihat ya, hirs, semangat para sahabat terhadap suatu kebaikan. Benar-benar sahabat semangat. Kemudian atasi'atu fadilatu hadhil ummati bil kamiyati wal kaifiyati. Ya, fadilah, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah. Di surga banyak ya, 2/3 surga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaifiyah, dan kualitasnya. Kualitas kita lebih bagus. Ya, karena kita ditutup dengan ilmu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ashiratu fadilatus ashabi Musa. Keutamaan dari pengikutnya Nabi Musa. Nabi Musa, beliau mulia, ya, beliau banyak pengikutnya, dan kisah-kisahnya luar biasa ya. Kalau kita ceritakan kisahnya Nabi Musa, beliau luar biasa. Ya, salah satunya adalah Nabi Musa ini sabar sekali. Kenapa? Beliau ini menghadapi Fir'aun yang kejam luar biasa. Dengan berbagai macam mukjizat, 7 mukjizat besar Nabi Musa. Setelah beliau menghadapi Fir'aun, ternyata beliau juga menghadapi kengeyelan kaumnya, Bani Israel. Coba lihat. Jadi Bani Israel ya, sudah diselamatkan dari Fir'aun dengan kekejamannya. Bani Israel ini nggak tahu diri gitu ya. Malah ngeyel sama Nabi Musa. Malah ngolok-ngolok Nabi Musa malah. Ini gimana ya? Coba kita. Ya, oke. Jelas suaranya? Sebentar, di YouTube belum masuk suaranya, Ustaz. Oh, begitu. Oke. Kita stop dulu ya. Ya, Afan, Ustaz. Sampai pembahasan Musa tadi ya, Ustaz. Oke, siap. Ya. Sekarang tadi ya, fadilatu ashabi Musa, kemudian al-hadiyata asyarata, yang ke-11 ardul umami alaihi wa alaihi salatu wassalam, yaitu dipampangkan diperlihatkan umat-umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperlihatkan umat beliau. Ya, umat beliau yang paling banyak. Kemudian atsaniyata asyarata anna kulla ummatin tuhsaru wahdaha ma'a nabiyha. Bahwasanya setiap umat itu dikumpulkan bareng-bareng nanti bersama para nabinya. Kemudian ats-tsalitsata asyarata qillatu man istajaba lil anbiya. Sedikit orang-orang yang memenuhi ajakan para nabi. Tadi kita lihat ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Sekali lagi, kita jangan sampai ya terpaku dengan jumlah saja ya.
Ya, artinya kita senang sebenarnya ya, banyak kajian itu banyak orang ya, tablik abar, kita senang sebenarnya. Ya, kemudian banyak yang ikut, tapi kita jangan hanya semata-mata banyaknya saja begitu ya. Atau jangan hanya berpatokan berhasilnya dakwah kalau tablik akbar yang datang satu masjid penuh. Ya, jadi bukan yang salah jumlahnya, tapi yang salah adalah jadi patokan berhasilnya dakwah dengan jumlah. Ya. Walaupun sedikit tetapi berkualitas, alhamdulillah begitu ya. Dan jadi saya ingat pengalamannya dulu ya, waktu kita belajar di Ustadz itu yang ikut itu hanya berapa orang saja yang ikut ya, yang belajar pagi-pagi sebelum kuliah, yang ikut baca kitab, menyelesaikan kitab sampai selesai itu paling 2-3 orang, 4 orang paling banyak ya. Tapi ternyata teman-teman itu semua berhasil semua sekarang. Ya, artinya sudah kualitasnya bagus-bagus, bisa berdakwah ke umat dan bisa bermanfaat kepada umat. Ini yang kita cari gitu ya. Kita lanjutkan. Ar-rabi'ata asyarata anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Ada juga yang tidak memenuhi ajakannya itu salah satu orang pun, dan dia datang sendiri Nabi ini. Yang kelima, al-khamisata asyarata thamratu hadhil 'ilm wa huwa adamul ittirari bil kathrah. Ya, buah dari ilmu yaitu adamul igtirar, tidak tertipu dengan kathrah, jumlah yang sangat banyak. Ya, kadang-kadang jumlah yang banyak itu bisa membuat kita tertipu begitu ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersama sahabat ketika perang Hunain itu beliau jumlahnya sangat banyak dengan sahabatnya tapi malah kalah di awal-awal. Kemudian ada muzuhdi fil qillah, dan demikian juga kita juga tidak zuhud, artinya kita juga benar-benar tidak tertipu ya sedikit dengan jumlah yang sedikit ya, tertipu dengan jumlah yang sedikit, dan juga tidak kecil hati dengan jumlah yang sedikit, itu maksudnya ya. Kemudian as-sadisata asyarata ar-rukhsatu fir ruqiyati minal aini wal hummah. Adanya rukhsah, boleh ruqyah ya dengan untuk penyakit ain dan hummah. Hummah itu adalah sengatan kalajengking, dan ini termasuk sengatan secara umum. Kita lanjut. As-sabi'ata asyarata umku ilmi salaf. Dalamnya ilmu para salaf. Ya, dan salaf, ingat ya, salaf itu maksudnya adalah pendahulu. Dan kalau dimutlakkan berarti adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Jadi kalau dimutlakkan salaf itu maksudnya itu ya, para sahabat dan Rasulullah SAW. Dan termasuk salaf Rasulullah SAW, karena beliau sempat mengatakan ya, ni'mas salafu ana laki, ya, sebaik-baik salaf aku begitu ya. Sehingga kata-kata salaf ini dakwah salafiyah ya. Kemudian duat salaf, dai salafi itu maksudnya adalah dai atau dakwah yang mengajak kepada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabiut tabi'in. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kadza wa kadza. Ya, dan dikatakan Sa'id Bujair mengatakan sungguh telah baik orang yang telah mengamalkan apa yang dia dengar. Tetapi ada tapinya begitu. Jadi intinya dua orang ini saling diskusi, saling adu argumen begitu ya. Tapi mereka tidak debat, justru dia mendoakan, sungguh baik engkau lakukan ruqyah. Tapi aku dengar hadis tidak ada ruqyah begini-begini. Jadi mereka malah diskusi yang baik, adu argumen dengan cara yang baik, bukan debat. Ya, gimana Bayu? Oke. Dia nggak mencela gitu ya, Ustaz? Nggak mencela, justru ahsanallahu ilaikan gitu ya. Nah, kalau kita beda ya, baru sedikit langsung debat, caci maki, debat di sosmed, itu pun debatnya debatnya kopas gitu ya. Atau hubungin ustadznya, atau miskol ustadznya ya, miskol ustadz cepat dijawab ustadz, ya, tolong dijawab subhat ini ustadz, cepat gitu ya. Itu karena pengen bantah sebelahnya itu ya. Karena dia nyari di Google nggak dapet gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Fa'ulima annal hadits al-awwala la yukhalifu tsaniya. Ternyata setelah diskusi diketahui hadis pertama yang mengatakan tidak ada ruqyah, ya ini tidak menyelisihi dengan hadis yang minta ruqyah gitu ya.
Ini diskusi dua sahabat. Kemudian ats-tsaminata asyarata, ya, bu'dus salafi anil madhil insani bima laisa fihi. Ya, jauhnya para salaf dari pujian manusia yang tidak mereka lakukan. Ya, tidak mereka lakukan. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu hal tapi kita dipuji begitu ya. Contoh dari para sahabat ini. Nah, contohnya adalah begini ya, kan kejadiannya kan begini. Siapa yang lihat bintang tadi malam? Ini menunjukkan bintang tadi malam ini terjadi di tengah malam. Di tengah malam. Ternyata sahabat ini mengatakan, saya melihat. Tapi dia buru-buru bilang, tapi saya nggak lagi sholat. Ya, karena kejadiannya kapan? Kejadiannya tengah malam. Ya, bahkan bisa jadi sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Ya, dan semua orang tahu kebiasaan orang berarti kalau dia lihat bintang, berarti dia sedang bangun. Berarti dia sedang sholat malam. Nah, tapi dia buru-buru memotong. Saya nggak sholat, walakin saya sedang nggak sholat katanya. Ya, supaya orang-orang mengira dia bangun itu nggak sholat, supaya nggak dipuji. Oh, dia termasuk yang sholat malam berarti ini. Nah, tapi dia buru-buru, saya nggak sholat. Saya itu tadi malam tidak bisa tidur, kesakitan karena disengat kalajengking. Nah, lihat nih para sahabat ya. Beliau itu ya buru-buru bilang, oh saya nggak sholat, bukan saya lagi nggak sholat loh. Jangan jangan nyangka saya lagi sholat loh, gitu ya. Nah, kalau kita beda biar ya. tidak berprasangka gitu ya, Ustaz. Ya, kalau kita beda, kalau kita ya bangun jam 3 malam, bangun jam 2 malam, ya buat update status jam 2 malam. Walaupun sih statusnya nggak sholat malam sih, ya update statusnya nggak sholat malam. Tapi kan supaya orang menyangka, dia jam 2 malam update status, berarti sholat malam gitu ya. Padahal update statusnya nggak sholat malam gitu ya. Itu ada yang riya tersembunyi, sengaja sering update status atau komen di WhatsApp jam 2 malam, jam 3 malam supaya orang lihat, Masya Allah, dia ini sering update sering komentar jam 2 3 malam. Berarti bangun tengah malam terus ini. Sholat malam terus gitu ya. Itu yang padahal riya belum tidur, tersembunyi. Ya, padahal ya begadang nonton bola gitu ya. Nonton bola begadang ya. Nah, ini ya, itu dia seperti itu. Itu riya tersembunyi. Ini hati-hati kita belajar dalam tauhid tuh begini. Yang kita pelajarin riya tersembunyi supaya tauhid kita tidak berkurang. Ya, tidak berkurang. Berarti itu dihindari ya, Ustaz? Ya, dihindari riya kalau tersembunyi bisa dihindari seperti ini. Sembunyikan amal kita ya. Manusia nggak perlu tahu. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi zaman sekarang terang-terangan ya update status jam 2 atau jam 3, alhamdulillah nikmatnya sholat malam, nikmatnya khalwat dengan Allah gitu. Nah, ini lebih lagi gitu ya. Masya Allah. Coba lihat sahabat ini, Masya Allah ya. Sahabat aja langsung, saya nggak sholat malam, langsung dia bilang supaya tidak dipuji. Padahal sahabat ini punya kebiasaan sholat malam. Sekiranya dia tidak disengat kalajengking, dia juga pasti sholat malam gitu ya. Masya Allah ya. Kemudian al-ashrun fadilatu Ukasyah, ya, keutamaan sahabat ini ya. Beliau sahabat yang dia meninggal mati syahid ya, berperang bersama Khalid bin Walid. Ini Ukasyah ya, Ukasyah bin Mihsan ya. Beliau termasuk sahabat yang di awal-awal ya, di awal-awal banyak berjasa dengan Islam ya. Kemudian kita lanjutkan lagi faedah selanjutnya. Kemudian al-hadiyata wal ashrun 21, al-hadiyatu wal ashrun yang 21, isti'malul ma'arid, boleh menggunakan kalimat sindiran. Ya, sindiran atau ta'rid ini mirip seperti mengucapkan kata-kata yang tidak menyakiti. Kata-kata yang tidak menyakiti tadi ya, qad sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah kedahuluan. Ya, sebagaimana kita jelaskan di awal hadis tadi ya. Kemudian ats-tsaniyatu wal ashrun husnu khuluqihi, yaitu bagusnya akhlak dari Rasulullah SAW ya, tidak menyakiti, memilih kata-kata yang baik agar tidak menyakiti dari sahabat tadi ya, yang sudah kita jelaskan di awal hadis tadi. Ya, tadi ini ya. Baiklah, mungkin kita lanjutkan penjelasan sedikit tentang bab ini ya. Kita lanjutkan sedikit, kita syarah ya, kita jelaskan sedikit para jamaah sekalian, para peserta daurah. Di antara keutamaan tauhid ini adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, ini pembahasan yang paling menarik dalam pembahasan tauhid, karena
Kita semua sangat ingin ya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, dan tentunya kita ingin bersama keluarga, bareng-bareng sama keluarga, bareng-bareng bersama sahabat, dan tentunya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Terlebih calon ayah, ya, jumlo-jumlo calon ayah. Terlebih juga para ayah ini juga dia harus belajar ini. Karena bagaimana dia mau ngajak keluarganya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kalau dia sendiri tidak tahu jalan menuju surga. Jalannya aja nggak tahu. Gimana jalannya? Nggak tahu. Bagaimana mau ngajak begitu kan? Nah, inilah kita belajar. Dan kita sangat berharap ya, mudah-mudahan ya, kita dengan belajar ini, para peserta daurah yang belajar ini, menunjukkan niat kita yang baik. Keinginan kita yang kuat. Sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah. Sudah belajar. Ya, ini bukti saya ingin ya, bukti keinginan saya belajar di daurah Indonesia Bertauhid, ya, saya usahakan ikhlas. Ya, ini jadi bukti, jadi hujah di depan Allah. Kita belajar ya Allah. Kita usaha, saya pengen banget masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Buktinya saya belajar ya dan ikhlas. Ya. Kenapa pelajaran ini sangat penting? Karena para jamaah sekalian, pertama proses hisab itu berat sekali. Ini kalau kita ceritakan panjang. Proses hisab yang sangat berat. Kemudian yang kedua, proses hisab itu sangat lama. Berat ya. Hisab sangat lama, di mana 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun, lama banget. Kita aja yang umurnya hanya rata-rata 60-70 tahun, sebagaimana dalam hadis, ini lama banget. Ya, menunggu aja lama. Ngantri aja lama banget ya. Menunggu kepastiannya juga lama juga, Masya Allah ya. Serba lama, apalagi 1000 tahun. Ini berat ini hisab ini. Ya. Belum lagi prosesnya, hisab begini ya Allah ya. Kemudian tanpa bersusah payah melalui beratnya hari kiamat. Ini hari kiamat berat ya. Kita pernah daurah ya Mas Bayu ya. Kita pernah daurah perjalanan panjang setelah kematian, Masya Allah ya. Daurah 2 hari ya. Iya, Ustaz. Itu perjalanan panjang banget. Ya, perjalanan yang sangat panjang, yang berat pokoknya. Makanya tanpa hisab, tanpa azab luar biasa ya. Ya, kemudian kita juga Langsung gitu, nanti langsung gitu ya, langsung masuk surga tanpa hisab, dan juga melewati sirat dengan sangat cepat dan mudah. Dan ini kita sudah jelaskan dalam daurah ya, bagaimana melewati sirat, keadaannya, kisahnya bagaimana di sirat ya. Kalau ingin ya coba buka rekaman daurah perjalanan panjang setelah kematian. 2 hari kita daurah, kita bahas panjang lebar, itu pun waktunya masih kurang ternyata ya. Oke. Iya, Ustaz. Ya, waktunya kurang. Padahal kita singkat-singkat, kita potong-potong waktu itu ya. Itu kisah yang panjang ya, perjalanan yang panjang dari hadis-hadis yang kita Karena emang panjang kan, Ustaz. Ya. Oke, jadi para jemaah sekalian, kita berusaha ya, kita mendoakan. Ya, kita doa, berusaha supaya bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Oke. Kemudian juga dari hadis ya, kita ambil singkat ya penjelasan yang tadi. Ya, tadi kita lihat ya, Husain tuh berusaha nggak ria. Dia bilang, saya nggak sholat ya. Saya ini semalam tersengat kalajengking. Ya. Oke, saya bacakan berapa poin-poinnya lagi. Kemudian kita lihat para ulama yang dulu. Dia bertanya sahabat ini, maha malaka ala hadha. Apa yang mendorong kamu melakukan ini? Apa dalilmu? Gitu katanya. Ini luar biasa ya. Jadi ini prinsip hidup seorang muslim. Ya, dalilnya apa? Kritis, perlu seorang muslim kritis ya. Jadi kalau ilmuwan ya, saya di bidang kedokteran. Ya, jadi kalau mau nyuntik ini, apa dalilmu? Mana textbooknya? Mana penelitiannya gitu ya? Dari mana sumbermu begitu loh. Kita diskusi ilmiah gitu. Ya, kita suntiknya ini, oh jangan, suntiknya yang ini, oh jangan. Dalilmu mana dulu? Nah, gitu kalau dalam kita mau nyuntik gitu ya. Nah, dalam agama juga begitu. Maha malaka ala hadza. Kok kamu minta ruqyah? Mana dalilmu gitu ya? Nah, setelah dengar dalil dia bilang, ahsanallah, semoga Allah membaikkanmu. Saya mendengar dalil begini. Nah, oleh karena itu kita harus ilmiah dalam beragama. Ya, ada kaedah penting disampaikan oleh Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun aw salafun. Hati-hati engkau berkata yang engkau dalam suatu permasalahan yang engkau tidak punya salaf atau imam pendahulu. Jadi kalau ngomong agama, kita ini bukan ulama, bukan ustadz juga gitu ya. Hati-hati ngomong yang nggak ada pendahulunya. Harus ada ulama atau ustadz yang ngomong tentang hal tersebut.
Ya. Kemudian juga penjelasannya ternyata Rasulullah SAW pernah meruqyah, beliau pernah meruqyah dan pernah diruqyah oleh Jibril, terutama ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi, seorang Yahudi, ya beliau pernah disihir. Jadi hadisnya beliau pernah disihir. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi tentang poin-poin tersebut dan saya pilihkan poin-poinnya ya karena waktu kita singkat. Oh ini lagi. Ternyata Nabi Muhammad SAW beliau mengetahui umat beliau. Jadi kan tadi kan dipampangkan umat beliau ya. Ini umat beliau, umat beliau. Ternyata beliau mengetahui umatnya dilihat dari bekas wudhu mereka. Jadi Rasulullah SAW tahu umatnya, mana umat-umatnya ya dari bekas wudhu. Ya, karena nanti ada telaga haudnya Nabi SAW. Ya, beliau tahu, oh ini umatku katanya. Silahkan minum. Beliau tahu dari bekas wudhunya. Ya, dan ini kita jelaskan dalam perjalanan panjang daurah. Perjalanan panjang setelah kematian tentang haud ya. Tentang haud begini, sumbernya dari mana ya. Ya, sebagaimana dalam hadis inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya bercahaya karena bekas wudu. Nah, kita lanjutkan lagi penjelasan hadis ini. Disebutkan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sekarang pertanyaannya, 70.000 orang. Ya, ini jangan-jangan diborong sama sahabat. Ya, sahabat saja jumlahnya 60.000 sekian ya. Tolong saya dikoreksi ya, seingat saya. Ya, diborong sama sahabat. Kemudian setelah sahabat ada tabi'in. Tabi'in lebih banyak lagi jumlahnya. Ada tabi'ut tabi'in setelah itu. Kemudian ada para imam, para ulama, ya, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, murid-muridnya. Nah, pertanyaannya sekarang, 70.000 ini kita masuk enggak gitu ya? Gimana pertanyaan kira-kira? 70.000 kita masuk enggak? Wah, enggak masuk kalau begitu ya. Sahabat aja udah borong 70.000 ini. Waduh, berarti dong kecewa berat dong begitu ya. Habis dong harapan kita masuk 70.000 ini. Ya, kecewa Malah dong. ini Ustaz, kalau dari Abu Zur'ah Ar-Razi itu menyebutkan kalau jumlah sahabat itu lebih dari 100.000 Ustaz. Lebih dari 100.000 benar ya. Saya dikoreksi saya 170 ya. Kalau heran ya Mas Wei ya. 100.000 ya. Ustaz. Oke. Ya, jadi habis dong diborong sama sahabat dong. Iya. Jangan khawatir. Tapi jangan khawatir, ada penjelasannya lagi. Ada penjelasannya lagi. Ini pentingnya belajar ya. Jangan baca jangan sekedar zohir hadis aja. Nah, ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan ya, setiap 1.000 orang dari 70.000 itu ada 70.000 lagi. Saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya lagi bahwasanya ma'akuli alfin sab'una alfan. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW minta tambahan. Ya, minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ma'akuli alfin sab'una alfan. Dari 70.000 itu setiap seribunya dari 70.000 itu membawa 70 orang lagi. Nah, ini ungkapan bahasa Arab ya. Bingung nggak ya? Kalau bingung kita jelaskan. Jadi setiap 10.000, setiap 1.000 dari 70.000 berarti berapa? 70.000 bagi 1.000 berapa? 70. Berarti ada 70 kelompok. Nah, 70 kelompok ini masing-masing membawa 70.000 lagi. Artinya berapa? 70 kali 70.000. Berapa tuh? Ya, 70 kali 70.000. Jumlahnya berapa? Iya, 4.900.000 orang. 4 ya. Kira-kira setelah dapat pencerahan 4.900.000 orang, kira-kira masih ada harapan enggak kita masuk nih? Kira-kira masih ada harapan enggak kita masuk? Tadi sahabat 100 ribuan. Ya, sahabat 100 ribuan gitu kan. Kemudian tabi'ut tabi'in ya. Kemudian juga ada para ulama. Kira-kira apa? Ternyata penjelasan para ulama 4.900.000 sudah diborong lagi. Ternyata 4.900.000 sudah diborong lagi dengan sahabat, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama yang banyak, murid-muridnya.
ya, kemudian para mujahid fisabilillah gitu ya, dan sebagainya. Ternyata ulama katakan jumlah mereka semua lebih dari 4.900.000. Waduh, pupuslah harapan kita kalau begitu ya. Gimana dong nih? Nah, ternyata jangan khawatir, ternyata ada penjelasannya lagi. Nah, ini perlu pentingnya belajar. Ternyata dalam hadis yang lain disebutkan lagi ma'akuli alfin sab'una alfan wa thalatha hathayatin min hathayati Rabbi azza wajal. Ternyata ada tambahannya lagi. Ya, setiap 70.000 orang ini, setiap 1.000-nya bawa 70.000. Dan ternyata ada hathiyah, ada 3 hathiyah dari hathiyah-hathiyahnya Allah azza wajal. Ya, ternyata ada lagi penjelasannya, ada hathiyah. Ya, hathiyah, ternyata tambahannya lagi ada hathiyah. Nah, apa maksudnya hathiyah ini? Hathiyah ini maksudnya apa? Ya, ini kita bacakan penjelasan ulama. Ya, saya sudah carikan penjelasan ulama. Ternyata ringkasnya, kalau saya bacain banyak ya, saya kumpulkan perkataan Ibnu Qayyim, saya kumpulkan perkataan Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain. Saya bacakan satu aja penjelasan ulama ya. Faqala Ibnu Qayyim, ya Ibnu Qayyim mengatakan ihtamala ziyadatu fi zam'ina bakin li anal murada fihi laisa khususul adat. Ya, ternyata maksudnya hathiyah ini ya, saya jelaskan dulu hathiyah secara makna bahasa dulu. Nah, biar gak bingung hathiyah itu apa sih? Saya baca saya buka di kamus hathiyah ya. Hathiyah itu maksudnya adalah ungkapan seseorang yang mengambil dengan sekedar mengambil tanah dengan segenggam. Jadi kalau ini ungkapan, jadi secara bahasa dulu ya. Secara bahasa orang yang ngambil tanah dengan segenggam segini, itu hathiyah, tuh dia kasih gitu ya. Atau dia ngambil sesuatu, ambil segenggam kasih. Ya, seperti itu ya. Ini gambaran secara bahasa. Ini dalam kamus ya. Fi ma yu'tihil insan bi kaffaihi duf'atan wahidatan min ghairi waznin wala taqdirin. Ini penjelasan secara secara kamus. Jadi dia ambil dengan segenggam gitu ya. Kemudian duf'atan wahidah dikasih begini. Ya, dia disebutkan dengan bi kaffaihi, 2 telapak tangan, jadi begini, maaf ya. Ambil dikasih begitu. Jadi ini ungkapan yang bi ghairi waznin wala taqdirin, enggak ada kadarnya. Nah, sehingga dari sini dijelaskan karena disebutkan mengambil tanpa kadar ya, enggak ada kadarnya begini, dijelaskan kultu ihtimalu ziyadah. Jadi ada tambahan dari yang tadi. Tambahan dari sab'ina bakin li annal murada minhu laisa khususil adat. Jadi dia tidak ada penghususan angka. Sedangkan al-hathayatu kinayatun anil mubalaghah fil kathrah. Ini katanya. Ya, katanya penjelasan ulama. Jadi hathayah tadi ada penjelasan hathayah adalah ungkapan mubalaghah fil kathrah. Ungkapan berlebihan dalam jumlah. Ya, dalam jumlah. Ya, begitu juga dengan beberapa penjelasan ulama yang lainnya. Ya, penjelasan dari beberapa ulama yang lain, sehingga ada penjelasan ulama tentang hathiyah ya, salatu hathayat tadi ya. Ini menunjukkan bahwasannya ini ungkapan yang hanya Allah tahu jumlahnya. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Nah, sehingga penjelasan pertengahan dalam hal ini, jadi ada ulama mengatakan ini sesuai angka. Ada ulama mengatakan enggak, ini mubalaghah fil kathrah dari hathiyah tersebut. Nah, sehingga ada penjelasan pertengahan dari sini bahwasanya katanya ulama penjelasannya bahwasanya intinya adalah saya bacakan ya, bahwasanya nunabbihu ila annahu yas'ubul jazmu bi kauni katsir minal mu'asirina tujadu fihim as-sifatul mazkurah. Disebutkan bahwasanya ini peringatan bahwasanya agak sulit kita tegaskan bahwasanya orang-orang sekarang ini bisa mendapatkan sifat-sifat seperti ini. Lakinnahu yata'ayyanu 'alal muslimi umuman as-sa'yu fi tahqiqi bihadhihi sifat. Tetapi kita berusaha dan berdoa. Ya, kita berusaha dan berdoa. Ini penjelasan ulama. Jadi intinya intinya kan tadi penjelasannya 70. Ternyata ada penjelasan hadisnya 44.900.000. Kemudian ada penjelasan hadisnya ada hathiyah.
Ya, hafiyah Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tugas kita itu berdoa saja. Berdoa dan berusaha. Ya, jadi ingat ya, jadi kira-kira para peserta daurah dan jamaah kita putus asa nggak, diborong semua nggak? Nggak perlu putus asa. Ya, Ada kemungkinan tidak kita masuk surga hisab tanpa azab? insya Allah masih ada ya. Ada kemungkinan para jamaah. Jadi kita usahakan. Kita usahakan ya, kita usahakan benar-benar dan kita berdoa. Karena kalau enggak, minimal kita mendekati. Mendekati, kalau kita tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, minimal kita dihisab dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni, atau hasibna kalau jamak, hisabai yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, sebagaimana penjelasan dari para ulama, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, saya dengar penjelasan beliau, dihisab dengan sekejap. Ya, dihisab sih dihisab, tapi hisabnya dengan sekejap katanya. Wus gitu. Ya, minimal seperti itu. Ya. Jadi kita kalau kita nggak sampai levelnya, ya kita minimal dihisab dengan hisab yang cepat. Ya, hisab yang sekejap, penjelasannya dari Syekh Abdul Razak ya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, para peserta daurah ya, dengan kita belajar dengan ikhlas ya, semoga kita dimasukkan tanpa surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab bersama keluarga dan teman-teman sahabat sekalian dan para peserta daurah ini beserta kaum muslimin ya. Oke ya, itu penjelasannya tadi ya. Oke, ya, kita lanjutkan lagi penjelasan ringkas. Penjelasan ringkas tentang saya cari poin-poinnya ya. Penjelasan saya siapkan panjang ya, cuma waktunya singkat. Kita jelaskan yang ringkas-ringkas aja ya. Kemudian juga ya, oke, kita lanjutkan ya. Masih ada waktu Mas Bayu ya? Ustaz, masih ada sekitar 15 menit lagi. Oke, 15 menit. Kita lanjutkan. Bisa, kita lanjutkan matannya. Saya bacakan. Ya, lanjut matannya. Fa inna tahqiqat tauhidi wa tahdzibihi wa tasfiyatihi minasyirkil akbari wal asghar. Merealisasikan tauhid ya, kemudian tahdzibnya, mempraktekannya dan memurnikannya dari syirik akbar dan syirik kecil. Ya, jadi kita mungkin kalau sudah belajar rata-rata sudah bisa membedakan syirik akbar ya. Tapi syirik kecil ini yang senantiasa kita belajar terus. Belajar terus syirik kecil. Dan juga wa minal bid'il qauliyati wal i'tiqadiyati, dari bid'ah perkataan dan akidah, wa minal bid'il fi'liyati wal amaliyati, bid'ah perkataan, perbuatan dan amal, wa minal ma'asi, dari maksiat-maksiat kita sucikan, bersihkan, dzalika bikamalil ikhlasi lillahi fil aqwali wal af'ali wal iradati, yaitu dengan ikhlas kepada Allah dalam perkataan, perbuatan dan iradah, keinginan. Bisalamati minasyirkil akbari al-munaqidi li asli tauhid, dengan selamat dari syirik akbar yang bertentangan dengan usul tauhid. Wa minasyirkil asghari al-munafi li kamalihi, dan juga selamat dari syirik asghar yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Wa bisalamati minal bid'ah wal ma'asi allati tuqaddiru tauhida, dan selamat dari bid'ah dan maksiat yang bisa mengotori, membuat keruh ya. Tukaddir itu membuat keruh. Wa tamna'u kamalahu wa ta'ukuhu an husuli atharihi, yang bisa mencegah dari sempurna, dan ta'uku menghalangi dari husul, mendapati athar ya, dampak dari tauhid tersebut. Faman haqqaqa tauhidahu, barang siapa merealisasikan kesempurnaan tauhid, bi anim tala'a qalbahu minal imani wa tauhid wal ikhlas, dengan imtala'a, memenuhi hatinya dengan iman, tauhid dan ikhlas, saddaqathu al-a'mal, dan dibenarkan dengan amal, bi anin qadat li awamirillah, dengan mentaati perintah Allah, ta'atan munibatan, dengan ketaatan yang munib, kembali kepada Allah, mukhbatatan ilallah, dan ikhlas kembali kepada Allah, walam yujrih dzalika bil israri ala syai'in mal ma'asi, dan tidak yujrih, tidak melukai dengan israr, terus-menerus melakukan ma'asi, maksiat. Fa hadzal ladzi yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzabin, dan inilah orang yang masuk surga ya tanpa hisab. Wa yakunu minas sabiqina, ya, dan ini mereka termasuk orang-orang yang sabik, yang lebih awal ila dukhuliha,
untuk masuk kepada tauhid, wa ila tabawwu'i manazili minha, dan menyiapkan tempatnya di surga. Wa min akhassi ma yadkhulu fi tahqiqihi, dan yang paling khusus, paling detail, yang lebih khusus yang bisa menyebabkan seseorang untuk tahqiq, merealisasikannya, yaitu kamalu kunuti lillah, yaitu patuh kepada Allah. Wa quwwatit tawakkul, ya, dan kuwatut tawakkuli, ya, kuatnya tawakul Allah, bihaitsu la yaltafitul qalbu ilal makhlukin, yaitu tidak yaltafit, menoleh atau bergantung hatinya dengan makhluk, ya. Dan ini nanti kita jelaskan, ya, salah satu yang menyebabkan bergantung hatinya dengan makhluk adalah minta diruqyah. Karena orang yang diruqyah ini dia hatinya bergantung kepada peruqyah. Contohnya misalnya kalau bukan Ustadz Fulan yang meruqyah, nggak sembuh. Ya, padahal dia sendiri meruqyah bisa sembuh. Ya, nah ini termasuk, nanti kita jelaskan lebih detail, ya. Kemudian, ya, ilal makhlukin fi sya'nin minasyu'unihi, dalam suatu urusan dari berbagai urusan. La yastashrifu ilaihim biqalbihi, ya, dia tidak bergantung hatinya, ya, condong hatinya pada makhluk tersebut. Wala yas'aluhum bilisanin maqalahu aw halahu, tidak minta-minta dengan lisannya, baik dengan ucapan maupun minta-minta dengan isyarat keadaan. Ya, karena ada orang minta dengan isyarat, ya. Contohnya termasuk, ya, minta traktir, itu minta-minta sebenarnya tapi dengan isyarat, gitu, ya. Oke, kita lanjut. Bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughdhuhu wa jami'u ahwalihi kulluhu maqsudan biha wajhullah, ya. Tapi zuhir batinnya, perkataannya, perbuatannya, cintanya, kemudian bencinya, dan semua keadaannya itu maksudnya untuk mencari wajah Allah. Muttabi'an fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi hadzal maqamil 'azimi darajatun, dan manusia dalam tauhid ini berbagai derajat. Ingat, ya, tadi tauhid ini bertingkat-tingkat. Walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap mereka punya derajat tingkatan dari apa yang mereka ucapkan, amilu, mereka amalkan. Walaysa tahqiqut tauhidi bitamanni, ini yang penting. Bukanlah tahqiq, merealisasikan tauhid sempurna dengan tamanni, dengan berangan-angan aja. Artinya nggak belajar, nggak apa. Kalau ditanya, mau nggak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Oh, mau banget. Ya. Pengen banget, ya, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah baca. Ini namanya tamanni. Ya, tamanni, nggak pernah ini, ya, nggak pernah belajar kitab tauhid, ya, nggak pernah bahas hadis. Ya, ini bagaimana? Wala bid-da'awa, bukan dengan sekedar mengklaim. Ya, da'awa al-khaliyah, dengan klaim kosong, khaliyah kosong, ya, sekedar klaim doang. Khaliyah minal haqa'iq, ya, yang klaim kosong dari fakta atau kenyataan. Wala bil huliyal al-atilah, bukan juga dengan sekedar perhiasan yang tidak atilah, ya, yang rusak, yang tidak bermanfaat. Ya, sekedar dengan ucapan-ucapan baik, tidak, ya. Wa inna madzalika bima waqara fi qulub, semua itu apa yang waqar, yang kokoh di hati, min aqaidil iman, berupa akidah iman, haqaiqil ihsan, ya, hakikat fakta, hakikat dari ihsan, ya, ada iman, ada ihsan, ya, di penjelasan panjang. Wa saddaqathul akhlaqul jamilah, dan dibenarkan dengan akhlak yang mulia. Ini juga penting, ya. Salah satu dari buah tauhid yang benar, akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Jadi jangan sampai ada dari kita, atau mungkin sekedar oknum, ya, segelintir orang aja, jangan generalisir, mengaku saya membawa dakwah tauhid, bendera tauhid, tapi akhlaknya rusak banget. Dan ini terlihat dari lisannya yang pedas, komentar yang pedas, nyindir, caci maki, ya. Atau bahkan ada yang ini kok profilnya Indonesia Bertauhid, tapi kok nyinyir toh akunnya nih, gitu, ya. Profilnya ini jadi ngerusak dakwah Indonesia Bertauhid, ya. Tapi debat, caci maki, nyinyir, nyindir, atau bicarakan kejelekan orang di sosmed, ya, lisannya pedas banget, tapi profil akunnya itu Indonesia Bertauhid, ya. Saya pernah diprotes, gitu, ya. Ya. Jadi buah dari akidah dan tauhid yang benar adalah akhlak yang mulia. Ya, jadi kalau orang yang akhlaknya jelek, ya, lisannya pedas, ya, itu tidak mencerminkan akhlak yang baik.
wala a'malu sholihah al-jalilah, dan amal soleh yang jalil, yang agung. Faman haqqaqa tauhida ala hadzal wajhi, barang siapa yang merealisasikan kesempurnaan tauhid dengan bentuk seperti ini, hasolat lahu jami'ul fadaili al-musyari ilaiha, akan tercapai baginya semua keutamaan al-musyar ilaih yang diisyaratkan dalam hadis ini, fi babis sabiqi, dalam bab sebelumnya, bi akmaliha, dengan sempurna. Jadi intinya para jamaah sekalian, para peserta tauhid, intinya adalah kalau ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu bukan dengan tamanni, hanya angan-angan saja, atau da'wa al-khaliyah, sekedar klaim ya. Intinya begitu ya. Jadi jangan sampai kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar hadisnya, nggak tahu maksudnya, di mana celahnya, nggak tahu. Ya. Oke, bab ini kita jelaskan. Masih ada waktu Mas Bayu ya? Kita jelaskan poin-poin dari waktu ini ya, karena satu pertemuan satu tema ya. Ya oke, kita jelaskan sedikit poin-poinnya. Oke, kita jelaskan poin-poinnya aja ya, penjelasan banyak. Oke, ini tahqiqut tauhid, ini yang penting. Dijelaskan oleh para ulama, tahqiq tauhid ada dua tingkatan. Pertama, tingkatan yang wajib, dan yang kedua tingkatan yang mustahab. Nah, ini penting nih. Ya. Jadi tahqiq tauhid, merealisasikan kesempurnaan tauhid ada dua tingkatan. Yang wajib dan mustahab. Ya, ada yang wajib dan ada yang mustahab. Yang wajib ini wajib setiap muslim, sedangkan mustahab ini yang levelnya nanti akan sampai masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa yang dimaksud ini dijelaskan oleh para ulama, ini langsung poinnya aja ya. Maksudnya tingkat wajib, ya, tingkat wajib adalah dia yaitu membersihkan dirinya dari segala macam dosa. Membersihkan, jadi tingkat yang wajib membersihkan diri dari segala macam dosa, baik dosa syirik, bid'ah, maupun maksiat. Dan ada tambahannya, dan dia ketika meninggal dalam keadaan sudah bertobat dari semua dosa, atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur dosa, atau mukaffiratidz dzunub. Ya, dan ini yang jadi patokan adalah akhir hidupnya, karena innamal a'malu bil khawatim, karena amal itu sesuai dengan penutupnya. Jadi ini tingkatan wajib. Tingkatan wajib adalah dia membersihkan dirinya dari semua dosa, baik dari syirik, bid'ah, dan maksiat. Ini tingkatan wajibnya. Tingkatan wajibnya. Dan ini terbukti dia ketika meninggal sudah hapus dosanya, sudah bertobat. Sudah bertobat, dia bertobat dari semua dosa. Atau dia sudah terlebur. Jadi walaupun dia belum sempat bertobat, tapi sudah terlebur dosanya dengan mukaffiratidz dzunub. Dan salah satu penghapus dosa adalah tauhid. Nah ini kalau ada kapan-kapan kita bahas nih, tauhid bisa menghapuskan dosa. Tauhid bisa menghapuskan dosa. Ya, jadi dia itu tingkatan yang wajib. Ya, tingkatan yang wajib. Ya, jadi orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, dia akan menghadap Allah tanpa dosa sama sekali. Ini bisa jadi. Ya, bisa jadi, yang ingat ya, yang merealisasikan sempurna. Ya, bisa jadi karena dia sebelum meninggalnya bertobat, benar-benar bertobat semuanya, atau bisa jadi walaupun sebelum meninggal dia banyak dosa, ada dosanya, tapi sudah otomatis terhapus dengan mukaffiratidz dzunub. Dan mukaffiratidz dzunub ini sangat banyak ya. Banyak penghapus dosa. Ya, salah satunya yang paling besar adalah tauhid. Ini tingkatan yang wajib, oke? Pahamnya insya Allah ya. Kita lanjut, tingkatan yang sunnah dari tahqiq tauhid. Tingkatan yang sunnah dari tahqiq tauhid itu dijelaskan ulama adalah dia adanya kecenderungan hati kepada Allah. Jadi dia kecenderungan hatinya kepada Allah, dan sampai pada tahap dia melaksanakan perkara yang wajib dan sunnah, ingat ya, melaksanakan perkara wajib dan sunnah, meninggalkan haram dan makruh, bahkan meninggalkan sebagian hal-hal yang mubah atau halal yang bisa melalaikan dari akhirat. Nah, ya ini tingkatannya, tingkatan mustahab. Saya ulangi, tingkatan yang mustahab adalah dia benar-benar hatinya bergantung kepada Allah. Ini yang memang berat ini ya.
Kadang-kadang kita masih bergantung pada manusia. Kita condongnya pengen dapat ridho manusia, kita masih pengen dipuji manusia. Ini yang susah. Makanya nggak diwajibkan, ya, mustahab. Tapi dia benar-benar kecondongan hati kepada Allah. Kemudian juga yang mustahab lagi, dia melaksanakan yang wajib dan sunnah. Ya, bukan hanya wajib, dia sunnah juga. Berusaha. Kemudian meninggalkan yang haram. Bahkan makruh kemudian dia tinggalkan. Ya, bahkan dia juga meninggalkan yang halal dan mubah. Kalau sampai melalaikan akhiratnya. Ya, kalau sampai melalaikan akhirat. Ya, contoh misalnya sekarang goes itu mubah atau halal? Goes ya. Goes itu halal. Ya. Mubah. Tapi Halal. kalau sampai melalaikan akhirat, ya, sampai ninggalin anak istri seharian, ya, sampai dia menghabiskan uang banyak, ya, sepedanya aja udah belasan juta, belum aksesorisnya, belum ininya, ya. Padahal dia mampu beli, ya, tapi karena akhirnya kalau goes sekian jam dia mampu, tapi baca Al-Quran cuma 5 menit nggak mampu gitu ya. Nah, akhirnya karena dia bilang ini melalaikan, dia tinggalkan. Nah, sampai itu tahapnya yang mustahab. Kira-kira susah nggak para jamaah nih? Susah tidak? Iya, kita katakan susah memang. Ya. Susah. Ya memang ini memang tingkatan surga yang paling tinggi. Tingkatan surga paling tinggi. Makanya tingkatan surga yang paling tinggi ya. Sehingga tapi kita tetap berdoa dan berusaha. Kita tetap berusaha dan berdoa, minimal kita sudah ada keinginan. Minimal tahu. Ya, atau jangan sampai nggak pernah ngaji ya, karena nggak mau belajar agama. Oh, saya baru tahu ada masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini lebih parah lagi gitu ya. Nggak pernah belajar. Ya. Nah, kita usahakan ya, kita berdoa kepada Allah, kita usahakan. Ya, intinya mudah-mudahan ini setidaknya kita ini mudah-mudahan ya jadi hujah depan Allah. Ya Allah, dulu saya pernah belajar. Saya pernah pengen ya Allah. Ya, seperti itu ya, jadi hujah depan Allah. Mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memasukkan kita dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Oke. Masih ada waktu Mas Bayu? Sesi ini Sudah habis sebenarnya, Ustaz. Sudah habis ya. Mungkin kita lanjutkan sedikit aja ya tentang ini. Saya nanti mau jelaskan sedikit poin tentang ruqyah, tentang kai itu apa sih? Kemudian sama tatayur sedikit aja. Mungkin kita lanjutkan di sesi selanjutnya biar jamaah bisa istirahat ya. Ya, oke, mungkin kita tutup ya sesi pertama. Ya, Ustaz. Itu di bab ruqyah aja nanti, Ustaz. Oh iya, bisa. Ya. Bisa. Nanti sesi kedua kita lanjut tafsir kalimat tafsir syahadat. Nah, ini penting juga nih. Nah, ini penting juga. Kayaknya nggak cukup juga 45 menit nih. Nggak apa-apa. Ya, nanti tanya jawab aja deh. Oke. Ya. Siap. Mungkin istirahatnya kita potong ya, Ustaz. Bisa. 10 menit istirahatnya aja ya. Berapa? 10 menit. 10 menit ya, 10 menit dari sekarang. Oke lah, berarti nanti ya sekitar jam 9.50 ya. Oke, siap. Jam saya sih 9.50. Oke. Ya, oke. Oh ya, 8.50. Iya, di sini 9, maaf. Iya. Oke, sampai 8.50 kita. Ya, oke ya. Oke, kita tutup dulu ya kalau gitu ya. Oke. Iya, Ustaz. Ya, saya tutup sesi pertama ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka ya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz Dr. Rehan Al-Bahrain yang telah menyampaikan materi sesi yang pertama. Oke, kita break dulu sekitar 10 menit. Silakan bisa dimanfaatkan waktunya. Mungkin ada yang mau minum dulu, mau nyemil dan lain sebagainya. Monggo kami persilakan.